Selamat datang di Narawas, tempat Anda mendapatkan kisah inspiratif dan mendalam tentang tokoh-tokoh besar Indonesia. Hari ini kita akan membahas perjalanan hidup Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo, yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia. Dari masa kecilnya di Surakarta hingga menjadi tokoh politik nasional, Gibran telah melewati berbagai tahap kehidupan yang penuh tantangan dan pencapaian. Mari kita telusuri bagaimana perjalanan hidupnya dari tahun ke tahun, 1987 hingga 2001, masa kecil dan pendidikan awal. Gibran Rakabuming Raka lahir pada 1 Oktober 1987 di Surakarta, Jawa Tengah, sebagai anak pertama dari pasangan Joko Widodo dan Iriana. Sejak kecil, ia tumbuh dalam lingkungan keluarga yang sederhana, dengan nilai-nilai disiplin, kerja keras, dan kejujuran yang ditanamkan oleh kedua orang tuanya. Pendidikan dasar Gibran dimulai di SD Negeri 16 Mangkubumen Kidul, kemudian ia melanjutkan ke SMP Negeri 1 Surakarta. Sejak dini, ia dikenal sebagai anak yang mandiri dan memiliki semangat belajar yang tinggi, sebuah karakter yang terus ia bawa dalam perjalanan hidupnya. 2002 hingga 2010, menempuh pendidikan di luar negeri. Pada tahun 2002, Gibran melanjutkan pendidikannya ke Singapura dan bersekolah di Orchid Park Secondary School. Perjalanan ini menjadi awal dari kemandiriannya dalam menghadapi lingkungan dan budaya yang berbeda. Setelah lulus, ia meneruskan pendidikannya di Management Development Institute of Singapore, MDIS, sebelum akhirnya meraih gelar sarjana dari University of Bradford, Inggris, pada tahun 2010. Selama menempuh pendidikan di luar negeri, Gibran tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga mulai mengembangkan jiwa wirausahanya. Ia aktif mengikuti berbagai kegiatan yang membentuk karakter kepemimpinannya di masa depan. 2010 hingga 2014, memulai karir di dunia bisnis. Kembali ke Indonesia pada tahun 2010, Gibran memilih terjun ke dunia bisnis. Ia mendirikan Chili Pari, sebuah perusahaan catering yang berfokus pada layanan berkualitas tinggi. Dengan strategi pemasaran yang inovatif dan pendekatan bisnis yang kreatif, Chili Pari berkembang pesat dan menjadi salah satu penyedia catering terkemuka di Surakarta. Tidak berhenti di sana, pada tahun 2015, Gibran merintis usaha kuliner lainnya, yaitu Markobar, Martabak Kota Barat, yang menghadirkan inovasi dalam dunia martabak. Dengan berbagai varian rasa dan konsep yang unik, Markobar berhasil menarik perhatian banyak pelanggan dan membuka cabang di berbagai kota di Indonesia. 2015, kehidupan pribadi. Pada 11 Juni 2015, Gibran menikah dengan Selvi Ananda, mantan pemenang Putri Solo 2009. Pernikahan mereka mendapat perhatian publik dan dihadiri berbagai tokoh penting. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai 2 anak, Jan et Hesri Narendra, lahir 10 Maret 2016, dan La Lembah Manah, lahir 15 November 2019. Sebagai seorang ayah, Gibran dikenal dekat dengan anak-anaknya dan sering terlihat menghabiskan waktu bersama mereka di sela-sela kesibukannya. 2019 hingga 2020, awal perjalanan politik. Meski lebih dikenal sebagai pengusaha, pada tahun 2019, Gibran mulai menunjukkan ketertarikannya pada dunia politik. Ia resmi bergabung dengan PDIP pada September 2019. Keputusannya ini memicu berbagai spekulasi, tetapi Gibran menegaskan bahwa ia ingin berkontribusi bagi masyarakat. Pada Pilkada 2020, ia mencalonkan diri sebagai Wali Kota Surakarta. Dengan dukungan kuat dari partai dan masyarakat, ia berhasil memenangkan pemilihan dengan suara mayoritas, menandai awal kiprahnya di dunia politik. 2021 hingga 2024, menjabat sebagai Wali Kota Surakarta. Dilantik pada 26 Februari 2021, Gibran menghadapi tantangan besar, termasuk pandemi COVID-19. Ia mengambil langkah cepat dengan mempercepat program vaksinasi, mendukung UMKM, serta meningkatkan layanan publik. Selain itu, ia juga berfokus pada pengembangan infrastruktur dan pelestarian budaya lokal. Di bawah kepemimpinannya, Solo mengalami berbagai perubahan positif, dan gaya kepemimpinannya yang inovatif mendapat apresiasi luas. 2023, pencalonan sebagai Wakil Presiden. Pada 21 Oktober 2023,
Gibran diumumkan sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Pencalonannya sempat menjadi perbincangan hangat, terutama karena batas usia minimum untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden adalah 40 tahun. Namun, putusan Mahkamah Konstitusi yang mengizinkan kepala daerah untuk maju dalam pemilu membuka jalan bagi Gibran. Dalam debat Pilpres 2024, Gibran tampil dengan gaya komunikasi yang lugas dan fokus pada program nyata bagi anak muda, UMKM, dan digitalisasi ekonomi. 2024, kemenangan dalam pemilu dan dilantik sebagai wakil presiden. Pasangan Prabowo Gibran memenangkan pemilu 2024 dengan sekitar 59% suara atau sekitar 96 juta suara, menunjukkan kepercayaan publik terhadap visi yang mereka usung. Pada 20 Oktober 2024, Gibran resmi dilantik sebagai Wakil Presiden Indonesia, menjadikannya Wakil Presiden termuda dalam sejarah negara ini, pada usia 37 tahun. Fokus dan program sebagai Wakil Presiden. Sebagai Wakil Presiden, Gibran memiliki beberapa prioritas utama. 1. Pemberdayaan generasi muda. Memperluas akses pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi anak muda. 2. Dukungan terhadap UMKM dan ekonomi digital. Mendorong digitalisasi usaha kecil dan memberikan insentif bagi UMKM. 3. Peningkatan infrastruktur dan transportasi. Berfokus pada pembangunan infrastruktur yang lebih merata di seluruh Indonesia. 4. Reformasi pendidikan dan kesehatan. Memastikan layanan pendidikan dan kesehatan yang lebih merata hingga ke daerah pelosok. Sejak menjabat, Gibran aktif turun ke berbagai daerah untuk memastikan kebijakan pemerintah benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Perjalanan Gibran Rakabuming Raka dari seorang pengusaha hingga menjadi Wakil Presiden Indonesia menunjukkan bahwa kerja keras dan dedikasi dapat membawa perubahan besar. Meski menghadapi banyak tantangan, ia terus berusaha memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa. Bagaimana menurut kalian? Apakah kepemimpinan Gibran akan membawa perubahan besar bagi Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya di Narawas. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.